Nah, di sini ada contoh persoalan, itu persamaan suatu gelombang transversal yang menambat dengan fungsi Y sama dengan minus 2 sin pi, ya, itu kali 0,5x minus 200T minus sepertiga. Ya, kita tuliskan Y sama dengan minus 2 sin pi kali 0,5 x minus 200 T minus sepertiga. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa persamaan bentuk umum yang sudah kita turunkan sebelumnya itu agak sedikit berbeda. Kita tuliskan omega T plus minus kx, tapi di sini omega T-nya ada di posisi itu, ya, yang mana bentuk umum yang sebelumnya kita tahu itu Y sama dengan ya, A kali sinus omega T min atau plus gitu ya, plus atau min kx plus theta 0 seperti itu ya. Sehingga bentuk ini kita akan rubah ke dalam bentuk umum yang kita kenal seperti itu. Jadi tuliskan Y sama dengan min 2 sinus pi, lalu di situ bisa jadi minus 1 keluar dari dalam kurungnya, kita tuliskan 200T minus 0,5 x plus 1/3 ya, karena minusnya ini keluar. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa Y itu sama dengan minus 1 karena sifat sifat sinus itu kalau kita punya sinus min sesuatu, anggaplah sinus min T seperti itu, maka itu setara dengan min sin T. Nah, jadi minus ini bisa ke depan, sehingga jadi 2 kali sinus, sementara pi kita bisa input ke sana. Jadi 200 pi T minus 0,5 pi x plus sepertiga pi. Nah, dari sini kita bisa dapatkan suatu informasi, yakni kalau pertanyaannya arah getar awal dan merambatnya kemana, kiri atau kanan, serta sudut fase awal, di sini kita bisa lihat bahwa arah getar itu karena amplitudonya positif, A-nya positif, sehingga dia itu ke atas arah getarnya. Sedangkan arah rambat kita bisa tuliskan karena memenuhi fungsi omega T minus kx, maka kita bisa sampaikan bahwa rambatnya itu merambat ke kanan ya, merambat ke kanan. Nah, seperti ini ya. Bagaimana dengan sudut fase awal? Di situ sudut fase awal seperti kita bisa lihat, ini sudut fase awal, yaitu 1/3 pi, atau kalau dalam bentuk derajat itu 60 derajat, karena pi radian itu 180, sepertiga kali 180. Nah, ini kita sudah bisa jawab pertanyaan yang A. Jadi pertanyaan A itu cara penyelesaian seperti ini. Kita rubah dulu ke dalam bentuk umum yang kita kenal, yaitu A sinus omega T plus minus kx plus theta 0. Sedangkan yang B itu pertanyaannya adalah amplitudo, frekuensi, periode, bilangan gelombang, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Nah, ini kita bisa lanjutkan yang B. Tentu kita lihat dari persamaan ini ya, dari persamaan ini kita bisa tuliskan bahwa amplitudo itu sama dengan 2, karena satuan cm
di awal di soal kita diberitahukan satuannya cm, jadi amplitudo 2 cm. Bagaimana dengan omega? Omega bisa kita perhatikan di sini itu. Nah, ini adalah omega 200 pi. Jadi omeganya adalah 200 pi. Satuannya radian per second. Bila ditanyakan lebih lanjut lagi berapa frekuensinya, omega ini bisa kita tuliskan atau ganti 2πf sama dengan 200 pi, sehingga f-nya itu sama dengan 100. 100 apa? Itu 100 1 per detik, atau kita tulisnya Hz, Hertz ya. Seperti itu. Kalau ditanya berapa periodenya, periode adalah 1 per F, sehingga kita bisa tuliskan 1 per 100 Hz. Lalu berikutnya berapa panjang gelombang? Nah, informasi panjang gelombang itu bisa dilihat dari sini ya. 0,5 pi itu adalah K bilangan gelombang. Jadi K itu bilangan gelombangnya adalah, kita lihat itu 0,5 pi. Kita tuliskan 0,5 pi, yang mana bilangan gelombang ini ya memiliki rumus K itu adalah 2 pi per panjang gelombang lambda. Jadi panjang gelombangnya adalah 2 pi per K. Nah, K-nya itu 0,5 pi, atau kita tulis setengah pi, sehingga pi bisa dicoret seperti itu atas jadi 4. 4 apa? Sentimeter, karena satuannya dalam sentimeter. Dari soal diketahui ini satuan sentimeter. Lalu setelah tahu panjang gelombang, cepat rambat gelombang. Nah, cepat rambat gelombang itu V. Cepat rambat gelombang formulanya itu lambda panjang gelombang dikali frekuensi, yang mana panjang gelombang sudah kita ketahui yaitu 4 cm. Input 4 cm dikali 100. Ini frekuensi 100, jadi kita tuliskan 100, sehingga jawabannya 400 cm per second, atau boleh juga 4 meter per second. Nah, kemudian kita lihat ini sudah beres sampai cepat rambat gelombang. Pertanyaan C berikutnya, yaitu kecepatan getar dan percepatan getar yang berjarak di titik itu ya. Nah, gimana cara mencari tahunya? Kita cek, itu adalah kecepatan getar adalah turunan pertama dari fungsi simpangan. Jadi kalau fungsinya seperti ini, 2 sinus 200 pi T minus 0,5 pi X plus sepertiga pi, kita akan turunkan menjadi, karena ini sinus, tentu turunannya kosinus, dan diturunkan terhadap waktu, sehingga di sini yang variabel waktu itu omega kali T. Jadi itu kita bisa tuliskan 2 dikali kosinus, tapi omeganya turun terlebih dahulu jadi 200 pi. Nah, dikali kosinus rung ya, kita tuliskan lagi 200 pi dikali T minus K nya itu adalah setengah pi X tambah pi per 3. Nah, ini hasil turunannya ya. Input untuk X sama dengan 39,2 per 3, dan waktunya 0,1 detik dari soal, sehingga dari sini kita bisa hitung 2 dikali 200 itu 400 pi. Nah, ini kali kosinus 200 kali pi dikali 0,1 minus setengah pi dikali 39,2 per 3 tambah pi per 3. Terus hitung seperti apa? Coba kita selesaikan dulu. Nah, permasalahan yang di situ.
200 pi dikali 0,1 itu adalah 20 pi. Dikurangin 39, 2 per 3 adalah 39 kali 3, 117 tambah 2. Jadi itu tuh setengah pi 119 per 3 ditambah pi per 3. Di sini kita bisa samakan penyebut. Itu 20 berarti jadi 120 pi per 6 dikurangin itu 119 pi per 6 ditambah 2 pi per 6, sehingga 120 dikurangi 117 itu adalah 3 pi per 6, atau di sini itu adalah setengah pi, yang mana kita tahu kosinus dari setengah pi atau kosinus 90 itu 0, sehingga V kecepatan getar itu adalah 400 pi dikali 0, tentu saja adalah 0 ya. Jadi kecepatan getarnya di titik X yang berjarak 39/2/3 dari sumber getarnya, dan dalam waktu 0,1 detik itu adalah 0. Nah, bagaimana dengan percepatannya? Percepatan kita bisa hitung A itu adalah turunan pertama dari kecepatan getar. Kecepatan getar itu, sehingga di sini 2 dikali, tetap nilainya tadi adalah omeganya 200 pi, tapi dikali lagi 200 pi karena turunan dari kuas tadi, sehingga ini kuadrat, dan turunan dari kuas itu min sin, sehingga kita input itu adalah minus dan tulis sinus yang nilainya adalah 200 pi dikali T minus setengah pi kali X plus pi per 3. Nah, ini adalah fungsi dari percepatan, sehingga bila diinput nilai yang sama, X adalah 39/2/3 dan T 0,1, yang mana kita tadi sudah hitung bahwa dia itu nilainya di sini adalah pi per 2, sehingga di sini dikali sin pi per 2, yang mana kita tahu sin 90 derajat itu adalah 1, sehingga hasilnya itu adalah minus 2 dikali 200 pi pangkat 2, dengan satuannya adalah sentimeter per second kuadrat. Nah, ini nilai percepatannya. Berikutnya kita akan coba lanjutkan, meskipun pertanyaan di sini hanya sampai percepatan, tapi juga dalam kasus-kasus lain sering ditanyakan yang namanya itu adalah beda fase ya, beda fase. Jadi kita coba bahas untuk beda fase ya. Kita coba lihat beda fase ini gitu ya. Beda fase itu delta psi seperti itu, berarti perubahan sudut per 2 pi. Di situ sudutnya adalah ini ya, sudutnya itu ada di situ, sudut berarti sudut apa? Sudut di titik tertentu, anggaplah di titik P, diganti dikurangin sudut di titik tertentu juga, anggaplah untuk kasus itu ada di sudut di titik R lah, seperti itu. Nah, sehingga di sini kita tuliskan 200 pi kali T minus setengah pi X, jadi X nya XP ditambah pi per 3 itu dikurangin sama 200 pi T minus setengah pi X di titik R ditambah pi per 3. Jadi dari sini tunggu per 2 pi ya, dari sini bisa lihat ini
sama bisa dicoret, itu juga sama bisa dicoret, sehingga hanya dipengaruhi oleh itu setengah pi tuh, yaitu XR minus setengah pi X di titik P per 2pi. Dari sini kita bisa lihat setengah pi bisa keluar, itu adalah XR min XP per 2pi. Jadi ini bisa dicoret lagi, sehingga kita bisa tuliskan ini adalah 1/4. Nah, kalau persoalannya tadi saya ambil di 39 2/3, kita tuliskan 39 2/3 dikurangin 0 gitu. Kalau dari awalnya titik awal 0, sehingga ini adalah 3/4 dikali 39 2/3. Nah, ini beda fase yang bisa kita hitung, sehingga untuk beda fase kita rumuskan saja langsung ya. Kali delta X per 2pi, bisa seperti ini, atau kita bisa tuliskan juga karena K itu 2pi per lambda, jadi delta X per panjang gelombang. Nah, ini rumus untuk beda fase.